Halo guys, kenalin gue Zain lagi dan gue di sini bakal ngasih tutorial tentang bagaimana mengurutkan data di Grasshopper. Seperti kita tahu, Grasshopper itu penuh dengan angka-angka yang acak gitu ya. Kalau kita buatlah sebuah random number gitu, kan angkanya random ya. Misalnya kita buatlah sebuah sebuah lagi, ya sebuah list berisikan angka yang random dengan range itu dari 1 sampai 10 misalnya, sebanyak 10 10 biji. Oke. Jadi di list ini ada 10 biji isinya angka random dari 1 sampai 10. Tapi jelek angkanya kita bulatin dulu ya biar gampang dibaca gitu. Oke. Oke, round. Round. Nah, dapat ini dia. Ini angka yang udah dibuletin. Oke. Acak banget kan? Kita nggak bisa uh, pusing gitu. Nah, makanya di sini ada namanya shortlist. Nah, shortlist ini fungsinya ya buat ngurutin aja. Tapi gue di sini nggak bakal bahas tentang oh ini ngurutin doang, enggak. Masih banyak. Bentar ya, sabar makanya. Jangan jangan oh gini gampang. Iya, ini gampang. Yang ini yang gampang. Yang lain juga gampang. Tapi tungguin. Jadi lihat ya. Angka yang random ini yang acak ini bakal jadi sebuah angka yang berurutan gitu ya. Secara dari kalau by default dia dari yang paling kecil ke yang paling besar, kalau kita reverse dari yang paling besar ke paling kecil. Udah paham kan konsep reverse? Oke. Oke, susahnya di mana dong kalau kayak gitu? Nah, masalahnya shortlist ini kita juga bisa pakai buat hal-hal yang kompleks, dan hal-hal yang kompleks itu pasti berhubungan dengan parameter yang menentukan sistematika pengurutannya. Contoh, eh misalnya misalnya gini deh, kita punya sebuah kurva gitu. Oke, kita punya sebuah kurva nih. Nah, masukin dulu grasshopper ya. Curve, klik, set one curve, ini, ya kan? Nah, udah, kalau udah masuk, kita divide. Kita mau bikin sebuah pagar di kurva ini gitu ya. Ini studi kasus, studi kasusnya seperti itu. Oke. Nah, kita mau bikin pagar, bukan pagar deh, jangan. Karena ini gue mau bikinnya rada unik, jadi ya udah gue bilangnya ornamen aja gitu ya. Nah, poin ini jadi start, directionnya itu ke arah Z, ya, ke arah Z. Lengthnya ini kan apa? Milimeter. Kekecilan berarti kali 1000 gitu ya. Kali 1000. Ini kali 1000. Nah, ini. Nah, kalau kayak gini, ini kan jadinya nggak beraturan. Tapi kalau kita pakai yang ini, pakai yang udah diurutin, itu dia jadi berurutan gitu. Tinggal dibalik aja kan ini. Nah, ini masih gampang. Sabar, belum. Kita itu kalau dihadapkan dengan pengurutan kan kayak tadi, pasti ada key, ada value. Nah, apa sih gunanya value ini? Dalam bahasa pemrograman gitu ya, kita itu mengenal yang namanya key and value pair. Contoh, ini yang gue pelajarin dari pemrograman JavaScript gitu ya. Misalnya gini, const kandang sama dengan ini kalian gak usah bingung atau gimana. Ini aku cuma gue pengen nunjukin key and value pair itu kayak gimana. Misalnya ayam sama dengan ayam itu ada 10. Terus apaan aja di kandang ya? Kambing. Kambing ada berapa? 9. Sapi, sapi mahal jadi sedikit, 3 gitu. Ini koma deh, lupa. Di JavaScript pemisahnya koma. Nah, baru ini tutup. Nah, gitu. Nah, ini contohnya ya, ini di bahasa pemrograman lain. Kalau ini kan kita pakai bahasa pemrograman Grasshopper. Kalau JavaScript kayak gini key value pair-nya. Key-nya itu adalah text atau string. Nah, yang value-nya itu angka atau bisa any data type. Mau apa, kayak misalnya
ayamnya KT. Nah, bisa gitu. Tapi kan ini contohnya buat pembanding ya. Ayam ada 10, kambing 9, sapi 3. Nah, kalau di Grasshopper itu kebalikannya. Bukan kebalikannya sih, lebih ke keys itu adalah parameter angka yang diterima. Jadi key itu hanya bisa berupa angka. Nah, kayak gini. Kalau kita hover di sini kelihatan tuh keys as list. Jadi lihat parameternya tuh yang logo 0,1. Nah, itu adalah parameter yang diterima. Parameter yang diterima adalah angka. Sementara value itu apa? Nah, simbol kayak gitu kalau hexagon doang itu data. Jadi dia menerima data apa aja, mau teks, mau apa. Contoh ya, tadi pakai ayam kambing gitu. Misalnya kita punya kandang nih. Sort list. Nah, kita punya tadi apa apaan aja sih? 10, 9, 3 ya. 3 ya, 3. Nah, ini kan angka kan. Nah, value-nya itu kita harus urutin ini. Kita harus urutin berdasarkan si 10 ini adalah ayam misalnya gitu. Ya kan tadi 10 itu ayam. Terus 9 itu kambing, 3 itu sapi. Oke. Ini basic konsep ya. Gue lagi-lagi ngomong kayak gini biar kalian tahu konsepnya kayak gimana. Nah, oke. Jadi ini 10 ayam, 9 kambing, 2 sapi. Nah, gue maunya misalnya gini ya, skenarionya adalah semua hewan disusun berdasarkan yang jumlahnya paling sedikit gitu. Nah, berarti ini harus diurutin dong, ya kan? Harus diurutin. Nah, keluarnya tuh apa? Keluarnya pasti 3, 9, 10, ya kan? Value-nya berarti hewan yang paling sedikit itu apa? Sapi, kambing, dan kemudian yang paling banyak ayam. Pasti gitu. Nah, ini deh biar perbandingan. Oke. Jadi mereka nyatu gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini? Mau diurutkan dari yang kalau yang dari paling besar ini udah paling besar. Nah, ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Nah, gitu ya. Itu konsepnya. Jadi key value pair ini 10 itu sama ayam, 9 sama kambing itu tidak terpisahkan. Jadi ketika mereka diurutkan itunya apa? Pasangannya juga akan ikut keurut. 3 untuk sapi, 9 untuk kambing, 10 untuk ayam. Nah, studi kasusnya di sini gimana? Oke, kita acak dulu. Kita acak dulu ini. Biar lebih mudah dipahami. Ini ke sini. Nah, kita tahu ini acak. Garisnya acak. Digendutin dikit ya bentar. Pipe. Kita gendutin dikit. Radiusnya 20 lah, 20 mili. Nggak gedein lagi, nah segini deh. Nah, terus di ujung, nggak usah di ujung deh, di bawah sini aja deh. Ini kan cuma latihan biasa. Ada bola ya. Masing-masing ini ada bola dan radiusnya itu ini kali berapa? Kali 1000. Nah, ini kali 100 deh. Kali 100. Ini cara singkat ya. Teman-teman juga bisa ngelihat cheat sheet. Apa tuh, kayak tips and trick buat nulis perkalian gitu-gitu. Kita lihat. Gede banget. Kali 10 aja deh ya. Biar kecil. Nah, kalau ini kan kelihatan ya. Oke, kelihatan kan? Kecil banget. Ulang deh. 30. Kelihatan nggak? Nah, oke. Kita bisa ngelihat batang yang panjang, bolanya juga ikut besar. Ya kan? Bola yang di bawah ini ikut besar, sementara batangnya semakin kecil, semakin pendek, maka bolanya akan memendek. Oke. Dari situ kita bisa tarik konsepnya. Gimana kalau misalnya kita mau ngurutin yang paling besar
ada di ujung sebelah sini, yang paling kecil di ujung sebelah sini, gitu kan. Nah akhirnya kita pakailah ini key shortlist. Ulang. Yang paling besar di sini kan. Nah berarti key yang telah disortir lah yang kita masukin ke dalam ini length yang dimultiply dari angka yang udah disortir. Kebalik. Kalau yang paling besar di sini berarti harus di reverse. Oke. Pada kasus ini apa yang terjadi? Si bola yang besar nggak lagi mengikuti batang yang lebih panjang. Gimana caranya biar bola ini ngikutin yang ini? Nah itu dia, perlu ada value. Nah value-nya bisa diderivasi dari ini. Oke. Jadi ini value-nya ini key value. Nah value-nya adalah ini. Kemudian di reverse juga. Oke. Jadi dia ikut ya, yang besar ke yang besar, besar ke yang panjang, yang pendek ke yang kecil. Nah itu dia. Oke. Jadi itu tuh sebenarnya untuk menjawab gini loh, kalau kita punya suatu barisan, kita punya sebuah parameter ketinggian atau parameter lebar, dan itu parametris, artinya dia bervariasi gitu ya. Bervariasi dan mereka mengikuti pola tertentu, dan pola itu bisa kalian terapkan juga di geometri yang lain. Gitu intinya. Untuk sementara untuk mudahnya gitu ya, kita bisa pakai konsep key value pair yang ada di Grasshopper ini. Gitu. Oke, kebayang ya teman-teman? Oke, segitu aja konten dari aku. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar aja ya. Bye.